Shalom jemaat GBI Regensi 2 yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita sore hari ini, mari kita mendengarkan beberapa pengumuman penting berikut. Yang pertama, ibadah online tanggal 18 Oktober 2020 dapat disaksikan mulai pukul 4 sore di YouTube GBI Permata Regensi 2. Yang kedua, rumah doa setiap Kamis jam 7 malam di rumah masing-masing. Yang ketiga, doa fajar dilaksanakan setiap Sabtu jam 6 pagi di gedung gereja Blok AA. Yang keempat, seluruh kegiatan gereja diliburkan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Bagi yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah berikut ini. Yang kelima, dalam rangka ulang tahun ketiga gereja kita akan dilaksanakan aneka perlombaan untuk sekolah minggu dan keluarga. Selain itu, gereja juga akan melakukan aksi sosial berupa pembagian sembako untuk jemaat dan lingkungan. Donasi dapat dilakukan melalui rekening gereja atau secara tunai kepada ketua panitia dan Bapak Gembala kita. Yang keenam, gereja berterima kasih atas kesetiaan dan kepercayaan Bapak Ibu Saudara dalam memberikan persembahan atau perpuluhan melalui GBI Villa Permata Regensi 2 Tangerang. Demikian pengumuman sepekan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Gimana kabar minggu sepekan hari ini? Pasti luar biasa dan makin diberkati. Mari kami udah untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita berikan terbaik bagi Tuhan. Buat pujian penyembahan. Biarlah setiap korban yang kita berikan kepada Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Kau memberkati segala usaha pekerjaan kami. Kau memberikan kesehatan sampai minggu kedua ini ya Tuhan. Kau percayakan hidup kami tangan kuasa-Mu Yesus. Kiranya Kau sucikan, kuduskan setiap hati kami. Bila setiap pujian penyembahan kami bahwa harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Yes Tuhan.
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ya Tuhan, Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Hanya padamu. Glory, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Allah yang setia. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Naikkan ucapan syukur hanya bagi Dia. Glory, glory, ku sembah Kau Yesus, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Rabaya
Dengan ucapan syukur bagi Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup ini, buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam keluarga kita, buat berkat Tuhan, kesehatan sampai saat ini. Mari ucapan syukur bagi Tuhan. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Bagi Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Salam Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan memuji melakukan nama Tuhan lebih lagi. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Yes. Mari kita bertepuk tangan. Bahwa kita percaya Allah kuasa melakukan segala perkara. Pernah dilihat mata yang
bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan amplop persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu, buat segala kesehatan, pekerjaan, keluarga kami yang baik Tuhan. Kau masih memberkati kami, dan pada saat ini Tuhan kami akan siapkan hati kami itu memberikan terbaik bagi Engkau ya Yesus. Biarlah segala persembahan kami ini berguna untuk membangun kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendeklarasikan persembahan ini. Mari kita angkat tinggi-tinggi persembahan kita Bapak Saudara. Dalam hitungan ketiga kita akan deklarasikan 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum memiliki. Tidak ada kemanduran dan keluarga harmonis. Semua musuh, kerugian dihalau dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Pujian ini, Engkau ada bersamaku di dalam musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatanku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau biarkan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, katakan Engkau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan sekali lagi, bersamamu Bapa,
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari sembah Dia, muliakan Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Ya ralaba ya laba 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 laba. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, karena anugerah-Mu, karena pertolongan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapa yang baik yang kami sembah, Bapa yang baik, yang dahsyat, yang luar biasa, yang kami muliakan dalam hidup kami Tuhan. Kalau saat ini kami boleh beribadah Tuhan, memuji memuliakan Engkau, itu semua oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena anugerah-Mu yang melimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, dimanapun umat-Mu, jemaat-Mu berada, mendengar dan melihat online ini Tuhan, biarlah Engkau menjamah mereka Tuhan. Karena Engkau ada dimanapun mereka berada, Engkau ada dimanapun mereka memuji menyembah Engkau, Engkau akan melawat mereka Tuhan. Karena mereka rindu akan jamahan-Mu, akan pertolongan-Mu di dalam kehidupan mereka Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi mereka Tuhan, dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Karena hamba-Mu ini adalah bodoh di hadapan-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, aku butuh pertolongan daripada Engkau Tuhan. Aku butuh tuntunan-Mu saat ini Tuhan. Karena di dalam nama Yesus ada pertolongan, di dalam nama Yesus ada kekuatan, di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus ada rencana-rencana yang indah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau urapi hamba-Mu, dan biarlah Engkau berbicara kepada kami semua Tuhan yang mendengarkan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Salam Bapak Ibu yang ada di rumah. Dan saya percaya bahwa dimanapun kita berada,
Kalau di situ kita ada memberikan pujian penyembahan, di situ kita ada mendengarkan firman Tuhan, di situ Tuhan hadir. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan dari 1 Samuel 17 ayatnya yang 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-11. Sebelum kita baca, saya mau cerita sedikit bahwa saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di akhir-akhir ini kita banyak mendengar dan banyak melihat dan banyak yang berita-berita yang tidak enak dan bahkan situasi yang tidak enak, tetapi kita percaya bahwa itu semua membuat kita supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan saya melihat dan saya membaca dan saya merenungkan sepertinya begini. Jadi banyak orang yang down, banyak orang yang tidak percaya diri, banyak orang yang ketakutan karena mendengar kabar-kabar yang tidak menyenangkan. Nah, oleh sebab itu, dan kita bisa melihat di 1 Samuel itu tadi di ayat 11 di mana dikatakan bahwa Daud adalah seorang yang penggembala, seorang yang tidak diperhitungkan oleh manusia, dan seorang yang kecil dan bahkan di mata saudara-saudaranya dan bahkan di mata abangnya sendiri, dia itu adalah orang yang tidak diperhitungkan. Nah, oleh sebab itu, ketika kita baca dari ayat 11, 1-2 ya, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saya ulang sekali lagi, ketika Saul dengan segenap orang Israel mendengar, dan banyak orang bisa ketakutan karena mendengar, dan jangan salah dengar. Dan mari kita dengar akan firman Tuhan, dan itu yang menghibur hati kita, dan itulah kekuatan kita, dan firman Tuhan itu adalah keselamatan kita. Nah, tetapi banyak orang selalu melihat di TV bahwa penyakit corona sebelah bla bla bla, dan itu membuat mereka ketakutan. Dan termasuk saya sendiri pernah mengalami, karena ketakutan sakit sebetulnya. Jadi waktu saya sakit, yang ada di perasaan saya, mulut saya kering dan pahit. Dan pahitnya itu luar biasa, dan keringnya itu luar biasa sampai hampir-hampir tidak bisa menelan ludah. Nah, saudara yang kekasih, setelah saya alamin itu dan saya ketakutan, jangan-jangan. Nah, jangan-jangan ini tahu sendiri. Nah, setelah, dan itu saya tidak kasih tahu dengan istri, dengan anak, cuma saya bilang sakit lemas, mulutnya agak pahit dikit. Ya udah, kalau pahit dibikin teh manis, habis itu tambah pahit lagi. Nah, saudara yang kekasih, dan memang saya akuin waktu itu saya takut karena sakit karena kecapean. Waktu itu abang ipar saya meninggal, dan begitu meninggal mungkin saya capek dan ketakutan. Karena rumah dukanya itu dekat dengan penyakit COVID-19. Dan di samping kita melayani, di samping kita menyambut tamu, dan saya ketakutan dan bolak-balik Jakarta Tangerang. Nah, setelah itu baru itu dikubur, ada ponakan meninggal karena penyakit itu, corona. Nah, karena mendengar itu saya rasa takut dan makin tambah parah. Nah, setelah ada teman yang luar biasa, dan kami dengan teman ini pernah buka grup Nabirong. Salah satu teman saya ini dari timur sana, dia berkunjung ke rumah, kalau pahit makan aja daun pepaya. Nah, saudara yang kekasih, dan saya cari daun pepaya ketemu, saya masak, dan begitu saya makan, daun pepaya itu manis, bukannya pahit lagi. Karena mulut saya lebih pahit
daun pepaya. Nah, saudara yang kekasih, setelah saya makan dan airnya itu saya minum, enggak dipakai garam, enggak pakai bumbu apa-apa, saya minum, pokoknya enak rasanya. Nah, dari situ berangsur agak lumayan. Nah, dan habis itu setelah saya minum itu saya baru ke dokter. Begitu saya ke dokter dikatakan naik asam lambung karena kecapean dan minum kopi. Loh iya, kalau minum kopi iya, kalau capek ya mungkin. Nah, setelah itu karena saya tidak pernah merasakan lambung, saya nggak pernah. Dari kecil sampai umur saat ini saya nggak pernah merasakan bahwa saya itu ada penyakit dan lambung. Tetapi tiba-tiba diponis seperti itu saya nggak percaya. Saya pindah lagi ke dokter 2 kali. Setelah saya 2 kali ke dokter yang satu, diagnosanya sama. Dan bahkan dari klinik yang mahal pergi pakai BPJS, dan bahkan di BPJS saya diomelin sama dokternya. Kenapa saya diomelin? Karena saya pergi ke dokter yang lain karena saya punya BPJS dan dikatakan saya seperti orang banyak duit. Jadi saya berbohong. Pengkhotbah bisa berbohong. Nah, setelah saya diperiksa dan disuruh makan obat ini sampai habis, dan memang betul-betul begitu habis obat itu dan penyakit saya sembuh sampai sekarang. Tetapi karena itu bertambah parah karena ada rasa takut. Nah, saudara yang kekasih, pemirsa yang di rumah yang mendengarkan firman ini, jangan pernah takut melihat apapun. Tetapi biarlah kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Bahwa kuasa Tuhan itu selalu menyertai kita. Tetapi dikatakan tadi di firman di ayat 11, mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi mendengar, jadi jangan kita terlalu banyak mendengar berita-berita di TV, bukan dilarang untuk menonton TV, tetapi jangan terlalu banyak mendengarkan berita-berita yang tidak menyenangkan. Karena itu membuat kita cemas. Tetapi banyaklah membaca firman Tuhan, karena di situ ada penghiburan. Banyaklah membaca firman Tuhan karena di situ ada kekuatan kita. Karena dalam firman Tuhan ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu, dan inilah kesemasan, dan mungkin itu juga yang merasuk dalam kehidupan kita. Jangan-jangan itu ada dalam kehidupan kita. Dan menghadapi persoalan, kita tidak pernah mencari wajah Tuhan. Yang ada kita mencari pertolongan dari luar sana, dari famili, dari yang lain. Nah, selanjutnya kita baca di ayat 24 dengan hal yang sama, bagaimana orang Israel yang merasa ketakutan. Nah, saudara yang kekasih, di situ dikatakan, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan lagi. Melihat, kalau tadi karena mendengar. Nah, satu sisi melihat. Nah, begitu kita melihat ada yang terkapar, begitu kita melihat langsung kita terinspirasi oleh penglihatan kita. Nah, saudara yang kekasih, dan penglihatan itu juga bisa membuat kita takut. Nah, oleh sebab itu, dan marilah kita selalu melihat janji Tuhan, bahwa melihat kuasa Tuhan di dalam firman Tuhan, dan itu akan menolong kita dalam hidup kita. Dan jangan biarkan penglihatan kita yang kita lihat di luar sana membuat kita takut. Jangan. Tetapi marilah kita bersama-sama melihat firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, supaya itu yang menjadi kekuatan kita. Karena di dalam firman itu ada janji yang luar biasa. Kita hidup saat ini karena janji Tuhan. Kita hidup saat ini oleh karena firman Tuhan yang merasuk dalam hidup kita. Nah, jadi yang saya sarankan di sini adalah lebih banyaklah kita berdiam, membaca firman Tuhan, supaya kita tetap kuat dalam hidup ini. Nah, saudara yang kekasih, dan terus kita lihat lagi di
di ayat 28, di situ dikatakan seperti ini nih. Dan ada hal yang betul-betul kita melihat bahwa salah satu di dalam keluarga kadang-kadang kita juga bisa dikecilkan. Nah, salah satu Daud. Ketika di abangnya Eliab melihat Daud datang ke tempat peperangan, dan Daud itu adalah seorang penggembala, dan di situ dikatakan Eliab kepada Daud, dikatakan seperti ini. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Nah, saudara yang kekasih, karena Daud ini dipercayakan untuk menggembalakan domba, dan bukan dombanya, dombanya ini bukannya banyak, cuman 2-3 ekor dikatakan di sini, dan bahkan itu diomelin sama kakaknya Eliab. Nah, yang saya ambil di sini adalah dikatakan di sini, "Aku kenal sifat pemberanianmu." Nah, saudara yang kekasih, dan itu diakui oleh Eliab kakaknya, bahwa Daud itu adalah seorang pemberani yang gagah perkasa. Sebetulnya itu disuruh, kalau kita baca seterusnya, bahwa Daud itu disuruh untuk membawa makanan kepada kakak-kakaknya dengan alasan biar mereka kuat, biar mereka kokoh untuk melawan Mesir. Tetapi dikatakan di situ bahwa aku kenal pemberanianmu dan kejahatanmu. Dan kejahatan hatimu itu dengan, kalau bahasa aslinya adalah dengan kepercayaan dirimu. Jadi bukan hanya dengan keberaniannya, tetapi kepercayaan diri Daud. Dan bahkan dikatakan di situ maksud melihat pertempuran, dan bukan hanya melihat tetapi dia mau penasaran dengan apa yang terjadi. Nah, sebetulnya itu kita harus miliki kepercayaan diri, dan itu yang harus kita miliki. Kalau kita tidak percaya kepada diri kita sendiri, siapa yang mau percaya kepada kita? Ini berangkat dari sini dulu. Kita harus percaya bahwa kita mampu melakukan hal-hal yang supernatural bersama-sama dengan Tuhan. Karena Daud itu tahu, sebetulnya dia mau melihat, dan memang dia udah tahu peperangan itu dan rajanya, Raja Saul itu dan kakak-kakaknya itu tidak mampu, sehingga Daud berangkat. Dan Daud itu berangkat bukan hanya karena keinginan dia sendiri, tetapi Tuhan menyuruh dia. Amin. Tetapi biarlah kita juga jadi seorang yang pemberani, memberitakan Injil, memberitakan bahwa Allah kita itu dahsyat, bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Dan itu yang perlu kita miliki dalam hidup kita. Kalau kita melihat itu, dan kita akan berani melangkah kemanapun. Kenapa Daud bisa melakukan itu dalam hidupnya? Karena dia tahu betul bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Dan bahkan dia berani menulis di Mazmur 23 ayat 4. Coba dibaca, kita baca. Mazmur ini sangat enak. Ini adalah ayat yang sangat populer. Dikatakan begini di ayat 23, Mazmur 23 ayatnya yang keempat. "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Dan Daud tahu betul, sekalipun dia berjalan di dalam lembah kekelaman, dia tidak pernah takut, karena Tuhan memberi penghiburan kepada dia, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada dia.
Nah, itu sebabnya kita perlu mengandalkan Tuhan, sehingga kita berkata, kalau kita menghadapi sesuatu dan kita akan berkata bahwa Allahku sanggup menolong aku. Karena dia tahu, dan karena dia tahu bahwa Allah yang dia andalkan itu adalah Allah yang hidup. Dan saya pernah ini kira-kira 2 minggu yang lalu, bukan 2 minggu yang lalu, waktu saya mengalami sakit itu, saya diingatkan Tuhan dari saya waktu kecil. Padahal cuman cerita orang tua saya dulu, saya itu lahir pas waktu Natal, malam Natal. Jadi waktu itu orang tua saya atau mama saya dengan bapak saya menyaksikan liturgi. Kalau di kampung itu dulu ada anak-anak liturgi namanya. Dan di saat setengah ibadah liturgi itu, dan mama saya itu katanya udah merojol mau melahirkan. Dan bayangkan, dari gereja ke rumah orang tua saya itu sangat lumayan jauh, ada 1 kilometer, dan itu melalui sawah dan kebun. Dan pada zaman itu belum ada lampu listrik, dan bulan juga udah hampir redup, tanggal 24. Nah, tiba-tiba dia pulang dan dia sendiri melahirkan saya dengan darurat, tanpa dokter, tanpa ada pertolongan, hanya bapak saya yang menolong. Jadi persis kayak siapa? Yosef dan Maria. Nah, saudara yang kekasih, dan itu diingatkan Tuhan, kalau kamu sudah mau mati, dari kecil sudah mati. Dan saya perhatikan jalan hidup saya dari kalau waktu lahir belum ingat, itu karena cerita aja. Dari kecil, dari SD sampai saat ini, bahwa pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidup saya. Nah, dan mungkin juga dari perantauan dari kampung ke Jakarta, dan kalau bukan karena Tuhan mungkin sudah mati. Karena kehidupan kita itu dulu ya setengah kelam, belum parah-parah banget, cuman udah mulai-mulain menengah ke bawah lah. Nah, saudara yang kekasih, dan kalau mau mati, dan saat kita dikepung banyak orang, sampai ada yang ngumpat ke gorong-gorong, ada yang ke got, dan ada yang diinjak-injak, termasuk saya salah satunya, tetapi itu tidak mati. Dan itu diingatkan Tuhan semuanya, bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Dan satu hal yang luar biasa, selama kita di perantauan Jakarta ini, dan tidak pernah mengenal namanya gereja, dan bahkan lupa cara beribadahnya seperti apa, karena udah kelamaan di luar sana. Nah, dan itu pun ditolong Tuhan, dan itu pun sangat diperhatikan Tuhan, dan bahkan sampai berdiri saat ini bisa memberitakan firman Tuhan, biarpun itu tidak terlalu bagus, tetapi itu adalah salah satu saksi bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi orang yang percaya kepadanya. Dan pertolongan Tuhan itu sangat sempurna bagi orang yang percaya dan mengandalkan Dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali meninggalkan ibadah. Dan okelah kalau saat ini kita beribadah di rumah, beribadah online seperti ini, itu salah satu adalah strategi. Itu strategi bagaimana kita melawan peperangan virus corona saat ini. Dan itu salah satu yang dikatakan bahwa kita itu dibikin di rumah supaya kita boleh bersama-sama beribadah dengan keluarga. Dan dibikin bagaimana orang tua yang tidak betah di rumah saat ini harus betah. Itu sebabnya maka kita perlu. Nah, oleh sebab itu, dan ada cara, strategi untuk menghadapi peperangan.
ya komandannya harus ada. Komandan kita adalah pemerintah. Komandan kita adalah pemerintah. Di mana pemerintah mencanangkan supaya kita pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Dan itu pedoman kita. Jangan mendengarkan kata-kata komando dari yang lain. Dan bahkan banyak hoak-hoak yang begini, itu banyak yang tidak benar. Tetapi kita berpegang. Strategi kita adalah pemerintah. Nah, saudara yang kekasih, dan itu tidak terlalu benar. Saya pernah berbicara dengan seorang dokter, salah satu dokter yang tempat saya berobat itu tadi, dan dia diskusi seperti ini dan kami diskusi seperti ini, dan dia ceritakan bahwa virus itu sebetulnya tidak bergerilya di udara, dan dia adalah bergerilya di tempat-tempat yang dingin, di air yang lembab. Dia katakan seperti itu. Tetapi saya bukan seorang ahli, cuman saya menyimak bahwa kalau kita pakai masker dan menghirup udara itu juga bisa disaring. Dan yang paling utama itu selama hidup virus itu hanya 10 detik saja kalau kata dokter ini. Nah, maka kita diperintahkan memakai masker dan jaga jarak paling tidak 1 meter. Jadi 10 detik virus itu sudah mati. Jadi tidak memandang di udara. Nah, saudara yang kekasih, maka kita mengikuti perintah strategi yang pemerintah berikan kepada kita. Dan itu enggak susah-susah banget. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan itu strategi. Nah, kalau kita tidak mau menuruti disiplin untuk menuruti itu, dan itu bisa lama. Tetapi kalau kita mengikuti itu seperti yang diperintahkan yang pertama, 14 hari itu bisa mati. Tetapi banyak di antara kita yang sok tahu, yang bodoh mungkin, maaf. Tetapi saudara yang kekasih, ya memang kita kalau mau diperintah, dan kita harus seperti orang bodoh dan nurut, dan itu akan berpendek umur daripada virus itu. Tetapi kalau kita melanggar, mungkin bisa 14 bulan. Kalau kita tidak mengindahkan itu lagi, dan mungkin habislah kita semua. Nah, itu sebabnya perlu kita dengar, dan jangan dengar-dengaran dari luar sana, tetapi kita tetap berjaga untuk, dan kita melaksanakan apa yang diperintahkan pemerintah kita kepada kita, dan itu akan jauh lebih baik untuk keselamatan kita semua. Amin. Nah, oleh sebab itu, saudara yang kekasih, dan itu sangat perlu, Bapak Ibu saudara yang kekasih, dan bahkan dikatakan di sini di ayat 40, dan ini sangat luar biasa, di ayat 35. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Dan ini adalah karena pertolongan Tuhan kepada Daud. Dan dikatakan, maka aku mengejarnya. Kalau ada harimau atau singa yang memakan gembalaan Daud, dan dia akan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Nah, terus selanjutnya, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ini perhatikan. Jadi Daud itu datang melawan orang Filistin bukan dengan kekuatan dia. Jadi Daud itu melawan orang Filistin bukan dengan kemampuan dia.
Karena kalau diperhatikan tidak seimbang. Tetapi dia berkata seperti ini, akan sama seperti salah satu pada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ini penting. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu yang mungkin di luar kekuatan kita, dan kita tetap berserah kepada Tuhan. Dan bahkan yang saya katakan tadi, dari kecil kita ditolong sampai saat ini, dan itu perlu. Kalau kita pernah ditolong oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan dari mara bahaya, dan sampai seterusnya kalau kita mengandalkan Dia, Dia tetap menolong kita. Dia tetap melindungi kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan. Apalagi di ayat 37 yang terakhir, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangkapnya kepada Daud, ditaruhnya ketopang tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Dan kalau kita baca selanjutnya, karena baju jirah itu tidak dipakai oleh Daud, dilepaskan, dia akan menambah beban. Tetapi dia berkata dengan keyakinan sendiri bahwa dia berpegang kepada perintah Saul, Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Amin. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan, kalau kita melakukan sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita, dan saya percaya, dan saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahwa Tuhan selalu melindungi kita, bahwa Tuhan akan melepaskan kita. Nah, itu sebabnya mungkin banyak tantangan di luar sana, mungkin banyak penyakit yang ada di luar sana. Tetapi saya mau katakan, Tuhan kita lebih besar daripada apa yang ada di luar sana. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai kita dalam hidup kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau sekali lagi saya tekankan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan, kalau kita melakukan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan kita akan tetap bernaung di hadapan Tuhan. Itu, maka oleh karena itu, saudara yang kekasih, mari kita membaca firman Tuhan, karena di situ ada janji-janji yang luar biasa. Dan jangan terlalu banyak mendengarkan berita-berita yang di luar sana, dan jangan terlalu banyak melihat hal-hal yang ada di luar sana. Tetapi mari kita melihat bahwa kuasa Tuhan ada selalu menyertai kita. Dan oleh sebab itu, dan biarlah kita fokus tetap kepada Tuhan, karena itulah satu-satunya andalan kita dalam hidup kita. Apa yang mau kita andalkan dalam hidup ini? Tidak ada. Kepintaran orang lain yang punya, pangkat orang lain yang punya, kedudukan orang lain yang punya, harta apalagi. Nah, oleh sebab itu boleh orang memilikinya, tetapi jangan sampai kita tidak memiliki Tuhan dalam hidup kita. Karena itulah satu-satunya kekuatan kita, itulah andalan kita. Haleluya. Amin. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu,
tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan namamu ya Tuhan, tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini saat engkau memakannya, menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah anggur cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan namanya. Dia sangat baik. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 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 glory, glory. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sore hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman dimanapun mereka berada memuji muliakan nama-Mu. Bahkan sore hari kami boleh berbahagia karena kunjungan hamba-Mu Pendeta Siutang di tempat kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Diberkati hamba-Mu Pendeta Siutang Tuhan. Berikan hamba-Mu kesehatan, berikan hamba-Mu umur panjang. Buat berhasil segala sesuatu yang dilakukan kerjakan oleh tangannya. Bahkan pelayanannya Kau memberkati sehingga nama-Mu dimuliakan dimanapun dia berada. Usaha pekerjaannya Kau berkati Tuhan. Istri anak-anaknya Kau berkati, keluarga besarnya Kau berkati. Kau jaga, Kau lindungi. Kau halau mara bahaya sakit penyakit dari keluarganya, rumah tangganya. Berkat-Mu berlimpah-limpah datang atas keluarganya.
Kami bersyukur pada hamba-Mu yang setia, yang tak ambil bagian ikut di dalam ibadah online pada sore hari ini. Diberkati mereka semuanya dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya ada berkat spesial bagi mereka mendengarkan ibadah pada sore hari ini Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau angkat bebannya. Engkau ambil bagian setiap keluarga demi keluarga. Kerajaan-Mu datang atas rumah tangga mereka, mengintervensi dalam setiap aspek kehidupan mereka, sehingga segala sesuatu yang sukar menjadi mudah, segala sesuatu yang mustahil menjadi nyata Tuhan. Terima kasih buat setiap persembahan-persembahan yang telah mereka bawa. Mereka mengasihi rumah-Mu dengan memperhatikan rumah-Mu. Mereka mempersiapkan persembahan mereka dan segala kekurangan yang mereka miliki. Mereka belajar untuk taat kepada Tuhan. Diberkati tangan-tangan yang telah persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, ucapan syukur, persembahan pembangunan, sewa ruko, bahkan persembahan Tuhan untuk menyelesaikan program aksi sosial, pembagian sembako bagi jemaat dan lingkungan kami Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau tidak pernah berhutang. Engkau akan mengembalikan persembahan anak-anak-Mu dengan ukuran yang Engkau lipat gandakan. Dan sampai Tuhan Kau padatkan, bahkan sampai tertumpah. Terima kasih Tuhan. Kami bawa saudara kami yang sakit pada malam hari ini Tuhan. Diberkati saudara kami Pak Hengki Tuhan. Sembuhkan dia. Om Ayeni Kau sembuhkan. Abed Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa Engkau sembuhkan. Engkau mampu menjamah dan Engkau mampu menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Om Joni, kami percaya damai sejahtera-Mu turun, kesehatan-Mu turun. Untuk Tuhan Cik Pektin Tuhan, kami mengucap syukur. Kakinya telah Kau pulihkan. Tidak lama lagi hamba-Mu dapat berjalan normal. Kau Stephen juga Tuhan, nadinya Kau pulihkan, Kau sembuhkan. Sakit penyakitnya, bahkan mertuanya yang ada bersama-sama dalam rumah tangganya, keluarganya. Beberapa hari lalu jatuh Tuhan, aku percaya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mertua Cik Vera akan Kau sembuhkan, Kau pulihkan sakit penyakitnya dalam nama Yesus. Berikan kesabaran keluarga yang merawatnya, sehingga keadaan mertuanya, keadaan orang tuanya tidak menjadi beban, tapi berkat bagi keluarga rumah tangganya. Kau Epin, mari Kau jamah, Kau sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Bapak Setumorang, Kau sembuhkan Tuhan. Orang rapasakan, orang mama ucap, Kau pulihkan sakit penyakitnya Tuhan. Debar-debar jantungnya Tuhan, Kau jamah sehingga jantungnya normal kembali dalam nama Yesus. Cik Sumi Kau sembuhkan Tuhan. Lydia Kau pulihkan kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Bu Kim Bua juga Kau sembuhkan. Pak Delis Tuhan Kau pulihkan kesehatannya. Kami rindu Tuhan, tempat ini tempat tempat miracle mujizat-Mu Tuhan terjadi atas jemaat-Mu Tuhan. Setiap kali berdoa kepada Engkau, Kau mendengarkannya dan Kau menjawabnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur bangsa negara kami Indonesia. Terus Tuhan Kau campur tangan sehingga wabah corona ini akan cepat berlalu. Ekonomi akan cepat pulih kembali. Anak-anak-Mu tidak ada di PHK. Berkati gembala pembina kami Pendeta Insur Wirohadi. Berkati gembala kami Pendeta Aredino. Berkati mereka. Para pemimpin kami menjadi pengayom kami, menjadi payung kami, tudung kami, pelindung kami. Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih pertama telah melayani pada sore hari ini. Diberkati kami semuanya. Kami telah melakukan kewajiban kami, menjadi kewajiban Tuhan untuk melakukan apa yang direncana atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri pada kami pada sore hari ini. Sebelum kami akhiri, kami mau angkat kedua tangan kami, terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari saudara, di rumah kamu masing-masing angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Biar kasih anugerah dan damai sejahtera dari Bapa, persekutuan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang kekal dari Allah Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah atas hidup Bapak Ibu Saudara, mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan berkati Tuhan katakan sama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.